Halo guys, welcome to Game 90net. Dan pada video kali ini, gue akan mengajak kalian untuk berkenalan dengan anomali-anomali creepy yang disebut sebagai Vita Carnis. Anomali yang tak dari mana asalnya, muncul begitu aja, terus menganggap kalau bumi ini adalah tempat mereka tinggal. Nah, bagaimana bentuk dan perilaku dari makhluk Vita Carnis? Mari kita masuki penjelasannya. You are watching Game 90net. Video diawali dengan sebuah organisasi yang menyebut diri mereka sebagai National Living Meat Resource atau NLMR. NLMR merupakan organisasi yang baru aja lahir karena adanya keanehan pada rantai makanan makhluk hidup yang tinggal di planet bumi. National Living Meat Research menjelaskan invasi munculnya anomali ini telah dimulai pada tahun 1931 dan fenomena ini juga dapat dijelaskan secara sains asal-usul kemunculan mereka atau Vita Carnis. Berdasarkan ciri-cirinya, Vita Carnis adalah anomali yang memiliki tubuh yang terdiri dari organ vital, tulang yang kokoh, mirip banget dengan binatang liar, tapi anehnya semua spesies Vita Carnis tidak memiliki kulit. Badan mereka memiliki warna kemerahan pekat, ada yang berjalan sambil mengeluarkan lendir, ada yang dapat bergerak cepat, dan ada yang memiliki ukuran raksasa. Uniknya, dari 80% semua spesies Vita Carnis mereka mengkonsumsi bahan-bahan organik seperti sampah yang membusuk, bahan-bahan plastik, dan makanan kesukaan mereka adalah daging mentah. Sedangkan untuk 20%-nya, coba kalian tebak sendiri. Spesies Vita Carnis yang pertama adalah crow. Crow memiliki bentuk seperti akar pohon, tapi bedanya hampir seluruh bagian dari badan crow terdiri dari organ berupa pembuluh darah, arteri, dan usus makhluk hidup. Organ ini itu digunakan untuk mengangkut makanan. Crow juga mirip seperti parasit. Ia menempel pada tumbuhan jamur dan dapat merambat dengan sangat cepat dan juga luas. Ketika crow sudah merambat dan menempel pada suatu tanaman, maka bagian tubuh sang inang akan mengeluarkan gumpalan akar-akar yang dicampur dengan akar hitam. Stem structure is the host to divisions of other, smaller branches. Crow bahkan bisa merambat pada benda-benda padat seperti pohon, rumah, dan bebatuan. Walaupun crow terlihat seperti tanaman parasit, crow memiliki peran yang sangat penting di dalam ekosistem rantai makanan. Crow akan terus bertumbuh dan menyerap semua makanan yang ada di sekelilingnya, bisa berupa mineral, kehidupan dari tanaman yang lain. Tapi ketika crow sudah mencapai umurnya atau sudah mencapai masa tua, ia akan menua, terus bagian akar crow ini nantinya akan membusuk dan menjadi kompos. From plants feeding on the decayed crow, herbivores thriving on increased plant population, and carnivores feeding on both the abundant prey, and are able to eat the crow as well. Kompos dari badan crow ini akan menjadi sumber nutrisi bagi tanaman lain. Sementara tanaman lain akan menjadi makanan bagi hewan herbivora, dan hewan herbivora akan menjadi makanan dari hewan karnivora. Nantinya makanan yang dicerna oleh makhluk yang mengkonsumsi kompos dari crow akan dibuang dan crow akan terlahir kembali. NLMR juga menjelaskan karena crow ini mudah banget untuk beradaptasi, tanaman crow dapat ditemukan hampir di seluruh dunia, bahkan di Indonesia. Sufficiency, it thrives in almost all types of environments, easily allowing it to spread across the world, and can be found pretty much anywhere. Pertanyaannya, kalau crow ini adalah tanaman, lalu bagaimana dengan buahnya? Inilah yang menjadi bagian paling penting dari penjelasan organisasi NLMR. Ternyata, crow tidak menghasilkan buah, tapi melahirkan anomali yang disebut sebagai Vita Carnis. The trimming adalah anomali yang lahir dari pohon crow. Awalnya trimming akan muncul dari ujung akar yang berbentuk organ pada pohon, dan ketika sudah mencapai masa kelahiran, trimming akan terjatuh dari pohon crow, lalu petualangan trimming akan dimulai. Pada fase awal, trimming memiliki tubuh sebesar ukuran bola basket, tidak berbahaya, tidak bergerak cepat, dan omnivora. Trimming juga termasuk mudah untuk beradaptasi. Ia memakan apa saja, dari buah-buahan busuk, sayur-sayuran, akar, biji-bijian, serangga, dan tubuh hewan yang telah mati.
Although its appearance is unsightly, it is a cowardly creature, only fleeing, screeching, and hiding when threatened. Walaupun Trimming memiliki bentuk yang creepy, ia adalah salah satu anomali paling aman, dan bila ia merasakan bahaya, maka Trimming akan segera melarikan diri atau mengeluarkan suara lengkingan yang keras. NLMR juga menjelaskan Trimming adalah anomali yang berada pada puncak paling bawah rantai makanan. Tapi karena pohon Kroll yang terus-menerus memproduksi Trimming, jumlahnya terus bertambah di seluruh dunia, bahkan di Indonesia. Trimmings can be found wherever there is abundant Kroll. Lalu ketika memasuki usia 7 bulan, Trimming akan memasuki fase kedua, yaitu mengalami perubahan bentuk fisik. Walaupun tidak berbeda jauh dengan fase ke-1, Trimming yang telah memasuki fase kedua memiliki sifat yang lebih agresif, defensif, dan lebih pintar untuk bersembunyi. Berbeda dengan Trimming, anomali yang penakut, justru Meat Snake ini dijuluki sebagai simbol kematian. Meat Snake adalah anomali yang unik. Ia memiliki bentuk badan seperti cacing dengan warna kemerahan pada kulit dengan ukuran panjang sekitaran beberapa senti. Tapi pada beberapa kondisi seperti suatu wilayah yang dilanda bencana, terjadi perang, atau munculnya wabah mematikan sehingga membuat wilayah tersebut memiliki banyak tubuh manusia, maka nantinya Meat Snake akan selalu ada di sana. Like natural disasters, war, or plague. Meat Snake akan menjadi berbahaya kalau ia terus-menerus mengkonsumsi daging manusia. Maka Meat Snake dengan sangat cepat akan mencapai panjang sekitaran 5 meter. Menurut NLMR sendiri, Meat Snake ini adalah anomali yang mirip banget atau persis banget dengan ular. Ia akan selalu ada di tempat yang memiliki makanan, menggunakan lidah sebagai sensor untuk mengetahui keadaan sekitar. Lalu ia juga akan mencerna makanan yang ia dapat dengan zat yang ada pada badan agar nantinya dapat dilepas menjadi kulit. Each meat snake has its own skull, each corresponding to what that. Beberapa meat snake memang tidak berbahaya, tapi ada beberapa meat snake yang memiliki bentuk rangka berbeda pada wajahnya. Misalnya meat snake yang menelan seekor rusa, nantinya ia bisa menjadikan tanduk rusa sebagai otot pada kerangka kepala dan menjadikan meat snake sebagai anomali yang defensif. Anomali ini berada pada rantai makanan yang lebih tinggi dari hewan lain. Ia tidak memiliki musuh dan terus berkembang biak sampai ketika usianya sudah matang, maka meat snake akan membelah diri. Dan bagian meat snake yang terbelah akan meninggalkan meat snake yang satunya lagi. NLMR juga menjelaskan karena sifat dari meat snake yang tidak memangsa hewan yang masih hidup, ini menjadi alasan yang kuat banget untuk manusia mau memelihara meat snake. Tentunya untuk menjadikan meat snake sebagai alat pembersih bangkai hewan, bangkai manusia, dan sebagainya. The Mimic adalah anomali yang sangat berbahaya. Ia memiliki bentuk persis banget seperti manusia, memiliki tubuh seperti manusia, tulang tengkorak seperti manusia, memiliki lengan, kaki, bahkan kerangka kepala yang mirip dengan manusia. Bedanya, Mimic tidak memiliki kulit. Greatly resemble humans without skin. Bagian tangannya lebih panjang, hampir mencapai lutut, dan ia memiliki preposisi gigi lebih dari 32 buah dengan taring yang lebih banyak. Lalu yang paling creepy, Mimic adalah makhluk yang hanya mengkonsumsi daging manusia. A mature mimic's diet is comprised entirely of human flesh. Mimic memiliki 3 fase perkembangbiakan. Fase pertama, ia terlihat mirip dengan Trimming, tapi lebih ramping, lebih panjang, dan lebih lincah. Mimic pada fase pertama, ia hanya berburu hewan liar yang ada di dalam hutan, dan ketika sudah mencapai usia, ia akan memasuki fase kedua. Hunting style changes and becomes much more complicated. It now stalks and feeds only on humans. Fase kedua, Mimic memiliki bentuk seperti yang gua jelasin tadi. Ia mulai berdiri, bisa berjalan, memiliki kerangka tulang, persis seperti manusia tanpa kulit. Bahkan Mimic fase kedua, ia lebih pintar, suka mengintai mangsa atau manusia. Bahkan Mimic bisa memasuki rumah seseorang. Ia bersembunyi dalam waktu yang lama, mempelajari pola kehidupan manusia, dan ketika manusia yang ia incar sedang dalam keadaan lemah
atau keadaan tidak sadar, Mimik dengan agresif akan memangsanya. Ketika Mimik terus-menerus mengkonsumsi daging manusia dalam waktu yang lama, maka ia akan memasuki fase ketiga. Fase ketiga adalah fase yang sangat mengerikan. Mimik mulai memiliki kulit, bagian kepala, tumbuh rambut, dan perlahan-lahan akan menjadi manusia. Bila Mimik sudah menjadi manusia, maka sangat sulit untuk membedakan manusia asli dengan manusia Mimik. Lalu apa yang terjadi? Semisalnya Mimik fase ketiga terus-menerus mengkonsumsi daging manusia, ia akan mengalami perubahan lagi. Perubahan yang lebih ekstrim, bentuk manusianya mulai menghilang, tubuhnya memanjang dan menjadi hitam pekat. Selain itu, Mimik juga mendapati kekuatan yang lebih besar, bergerak sangat cepat dan sangat agresif. Of the obvious threat this poses on humanity, nations around the world have released instructions on how to be able to fend for yourself in a mimic encounter. Avoid going out alone if your location is known to have mimics, or there have been mimic sightings. Karena Mimik sangat berbahaya, pemerintah mengeluarkan broadcast bagaimana caranya untuk menghindari Mimik. Tapi ujung-ujungnya, semua akan sia-sia. Karena apa yang mereka lakukan, bila Mimik sudah menentukan targetnya, maka ia akan mendapatkan apa yang ia inginkan. Oke, itulah dia video kita hari ini tentang Vitacarnis. Karena video tab dari Vitacarnis ada banyak, jadi ceritanya akan gua bagi menjadi beberapa series supaya nantinya kalian yang nonton juga jadi lebih paham. Dan seperti biasa, kalau misalkan semua tab sudah kita bahas, gua akan sediakan episode spesial. Seperti biasa, kalau kalian suka dengan video kali ini, kalian bisa kasih gua like dan share. Lalu komen di bawah, kalian bisa komen apa aja, komen tentang teori Vitacarnis, atau kalian bisa kasih gua masukan cerita apa yang akan kita bahas pada video selanjutnya. So see you guys on the next series Vitacarnis.